Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi juga Angel. Ngomong-ngomong ini udah masuk weekend ya Angel, kira-kira rencananya apa nih di hari weekend ini? Jalan-jalan kayaknya seru ya, bawa sama keluarga untuk wisata kuliner mungkin lumayan ya akhir pekan Iya, akhir biasanya banyak yang menarik. Betul sekali. Aku jadi mau jalan-jalan sambil kayaknya mau jogging-jogging si Angel pagi-pagi ya. Apalagi banyak informasi-informasi menarik pagi ini untuk menemani pemirsa menyiapkan hari Sabtu ini supaya lebih ceria dan semangat. Betul, selain 3 berita tadi, kami juga ada dengan beragam informasi menarik lainnya. Sama saya, Aulina Iyasya. Dan saya, Angelika Dea Fagal. Inilah Lintas Saya pagi akhir pekan. Selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pagi hari ini. Pasangan suami istri mengamuk saat polisi melakukan sterilisasi jalur perlintasan kereta sebidang di Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pelanggar yang terjaring diberikan sanksi teguran hingga tilang. Suami istri pengendara motor ini naik pitam saat dihentikan polisi di perlintasan kereta sebidang Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kekesalan keduanya dipicu wartawan yang tengah melakukan peliputan sterilisasi jalur perlintasan kereta. Bahkan aksi pemukulan sempat dilakukan hingga situasi tak terkendali. Razia digelar sebagai upaya penertiban pengendara yang nakal. Selain sanksi teguran, petugas juga memberikan tilang kepada pengendara yang menerobos. Saat ini terus terjadi kecelakaan di perlintasan, ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawabnya KAI sebagai operator perkereta apian Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih tertib dalam melaksanakan berlalu lintas. Razia ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pengendara untuk tertib saat di perlintasan kereta agar menekan angka kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan Malaysia. 15.000 gram sabu-sabu dan 10.000 butir pil ekstasi berhasil disita BNN. Badan Narkotika Nasional BNN berhasil mengamankan 3 tersangka pengedar narkoba jaringan Malaysia, AL, LAH, dan FH di wilayah Aceh. Saat ditangkap, barang bukti berasal dari Malaysia hendak diedarkan di Pulau Sumatera. Penangkapan diawali diringkusnya AL yang membawa sabu-sabu sebanyak 15 kg dikemas ke dalam 15 bungkus teh Cina. Hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap LAH dan FH di lokasi berbeda. Kita berhasil menangkap barang bukti sabu sebesar 15.001,6 gram. Tersangka Al kedapatan membawa 15.001,6 gram atau 15 kilo narkotika jenis sabu yang dikemas menjadi 15 bungkus teh China dan disimpan dalam sebuah karung bertuliskan pupuk SP26 serta disembunyikan di dalam sebuah tas. Selain sabu seberat 15 kg, dari tangan tersangka juga ditemukan 10.000 butir pil ekstasi. Ketiga tersangka terancam pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Jakarta, Moharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bocah tewas terjebak kobaran api yang membakar rumahnya di Cipinang Bundar, Jakarta Timur. Ketiganya tewas lantaran ibunya mengunci ketiga bocah itu untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan 13 rumah kontrakan di permukiman padat penduduk di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang Bundar, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibatnya 3 anak meninggal dunia lantaran terjebak di lantai 2 rumahnya saat tertidur hingga tak sempat diselamatkan pihak keluarga dan warga. Menurut saksi, asal api diduga berasal dari korsleting listrik hingga menyambar api kompor di salah satu rumah warga di ujung gang yang langsung menyambar ke rumah warga lainnya. Kebakaran berhasil dipadamkan usai petugas menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Usai pemadaman, tim forensik Rumah Sakit Polri yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi. Petugas berhasil menemukan ketiga jasad korban di antara reruntuhan bangunan yang ludes terbakar. Korban ada 3 seorang anak, dari anak Pak Edi dan Ibu Lita.
Nah, yang anak umur 4 tahun atas nama Kanaya, 3 tahun setengah nama Asifa, dan 1,5 tahun atas nama Rafka. Kamar korban itu dikunci ya, dikunci agar anak-anak ini tidak keluar karena takut anak-anak ini terjatuh dari lantai 2 karena rumah dalam keadaan kosong. Inilah yang akan dilakukan pendalaman oleh rekan-rekan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pulau Gadung. Selanjutnya ketiga jasad korban langsung dibawa petugas forensik ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Sementara pasca kebakaran di Jalan Cipinang Baru, Pulau Gadung, Jakarta Timur, puluhan warga harus mengungsi di musola. Kebakaran menghanguskan 17 rumah di pemukiman padat dan menewaskan 3 balita. Pemirsa, pasca terjadinya kebakaran di Pulau Gadung di Jakarta Timur, sejumlah rumah warga atau informasi terbaru yang kami dapatkan ada setidaknya 17 rumah warga yang terdampak, dan saat ini saya berdiri tepat di salah satu rumah yang terdampak. Pemirsa bisa lihat bahwa sisa adalah puing-puing. Ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak pasca terjadinya kebakaran pada pukul 9.52 waktu Indonesia Barat, dan tadi proses pendinginan pada siang hari yakni pukul 11 siang 52 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk saat ini warga sudah melakukan pengungsian di musola, dan ini adalah juga merupakan salah satu kamar, kalau kami melihat ya, kamar ataupun ruangan yang juga terdampak dari kebakaran ini. Adalah sisa-sisa puing, ada kasur, kemudian juga ada lemari, begitu juga dengan jendela yang sudah hancur. Dan berdasarkan penuturan warga bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan maupun dokumen berharga dan barang-barang lainnya. Yang warga pikirkan ketika terjadi kebakaran adalah bahwa mereka harus mengungsi. Dan dalam peristiwa ini tidak hanya rumah yang dilalap si Jago Merah, namun peristiwa naas ada sebanyak 3 balita yang meninggal dunia atau tewas akibat kebakaran ini. Hingga sekarang masih dari pihak polisi menduga bahwa ini diakibatkan oleh korsleting listrik. Sementara itu pihak warga tidak jauh dari sini memilih mengungsi di musola. Bantuan pun diberikan, namun warga tetap berharap bahwa dari pihak pemerintah melakukan pembangunan ataupun renovasi dari rumah yang sudah terbakar. Dari Jakarta, Esra Ambarita, M. Indra, dan Rizky Solihudin, Ainus melaporkan. Pemirsa, puluhan warga mengamuk dan melampiaskan kekesalannya pada pengelola penampungan limbah di Kampung Rawapalangan, Bekasi, Jawa Barat. Kepulan asap kebakaran limbah berimbas ke pemukiman warga hingga menyebabkan sesak nafas. Alhamdulillah, lihat Pak, rumah warga penuh asap sekarang Pak. Gimana punya anak bayi Pak? Perhatikan Pak. Sejumlah pegawai perusahaan menenangkan warga yang emosi ketika memasuki lokasi penampungan limbah sampah perusahaan ini. Puluhan warga kampung Rawapalangan, Cikarang Barat, Bekasi kesal karena polusi asap akibat limbah yang terbakar. Pembuangan sampah atau pembuangan apa? Pembuangan orang. Jelas Pak. Ini pabrik atau apa? Pabrik baja. Kepulan asap dan bau yang menyengat muncul dari area penampungan limbah sampah ini sangat mengganggu dan berimbas ke permukiman warga. Akibatnya banyak warga yang mengalami sesak nafas dan harus mendapat pertolongan medis. Ini yang kedua kali. Pertama itu kebakar itu oli. Terus udah sempat di demo juga sama warga, sekarang terulang lagi. 5 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Warga berharap pihak perusahaan yang memproduksi baja ini lebih memperhatikan dampak timbunan limbah, terutama soal kesehatan warga sekitarnya. Keluhan warga ini dimediasi oleh aparat Pemda setempat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 unit mobil terbakar di sebuah SPBU di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi tiba-tiba saat sejumlah pengguna jalan sedang mengisi bahan bakar. Video amatir warga merekam 2 unit mobil yang terbakar di sebuah SPBU di Jalan Raya Banyumas, Banjarnegara, Jawa Tengah. Api yang muncul tiba-tiba sempat membuat warga yang sedang antri untuk mengisi bahan bakar panik. Apalagi api sempat menyambar atap SPBU hingga separuh hangus terbakar. Kebakaran dipicu percikan api di mesin saat seorang pemilik kendaraan menyalakan mobilnya. Petugas dan warga sempat berusaha mendorong kendaraan itu menjauh, namun api justru menyambar mobil lain.
Konslet mobil itu harus siap. Habis ngisi bensin ya? 4 mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api pun padam 1 jam kemudian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayyubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan atau light rail transit Sumatera Selatan senilai 1,3 triliun rupiah. Jadi pada malam hari ini Ketiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan LRT di Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 hingga 2020 merupakan mantan petinggi PT Waskita Raya. Ketiganya adalah T, Kepala Divisi 2, IJH, Kepala Divisi Gedung 2, dan SAP, Kepala Divisi Gedung 3. Sebelumnya sekitar 34 orang menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sekitar 1,3 triliun rupiah. Modus operandinya, para tersangka melakukan markup terhadap kontrak pekerjaan, perencanaan, dan gratifikasi ke beberapa pihak senilai 25.600.000.000 rupiah. 3 tersangka langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Palembang untuk proses lebih lanjut. Jadi pada malam hari ini penyidik di mana dalam tahap perencanaan ditemukan fakta hukum, yaitu 1. Adanya markup terhadap kontrak pekerjaan perencanaan tersebut. 2. Adanya aliran dana baik berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah 25.600.000.000 rupiah. Pemirsa, emak-emak dan anak-anak korban bencana gempa di Kertasari, Kabupaten Bandung rela antri panjang saat pembagian bantuan mie instan. Ya, meski gempa susulan sudah berkurang, namun warga masih trauma, enggan pulang ke rumah. Ratusan warga korban gempa di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, rela antre panjang saat pembagian mie instan dari petugas Tagana, Kabupaten Bandung. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak juga ikut mengantre demi perut terisi. Selain mie instan, para pengungsi juga diberi susu dan minuman penghangat lainnya. Meski bantuan makanan terpenuhi, namun para pengungsi masih membutuhkan peralatan tidur seperti selimut dan alas tidur, karena suhu malam hari bisa mencapai 8 derajat Celcius. Gimana, senang nggak dikasih mie instan? Senang. Senang ya? Dari tadi makan apa aja, Dek? Ya makan nasi, makan ini. Siang makan nasi, tapi apa aja yang paling dibutuhkan? Selimut, karpet, makanan, selimut, karpet, tikar. Sampai sekarang berarti belum ada itu? Gempa susulan sudah mulai berkurang, namun para pengungsi masih enggan pulang ke rumah mereka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Pansel KPK lakukan tes seleksi wawancara untuk menyaring Dewan Pengawas KPK. Ya, tes wawancara ini dilakukan untuk mengulik dan mengklarifikasi rekam jejak calon Dewan Pengawas. Panitia seleksi atau Pansel KPK terus melakukan tes wawancara terhadap 10 calon Dewan Pengawas KPK. Usai sebelumnya, Pansel juga telah melakukan wawancara terhadap 10 kandidat dewas lainnya. Dalam seleksi tahapan wawancara yang berlangsung di Gedung Kemensetnek, Jakarta, pencarian kandidat Dewan Pengawas KPK harus mampu mengembalikan citra kepercayaan publik terhadap KPK atas berbagai kasus yang menimpa selama ini. Tak hanya harus dikenal publik, sosok Dewan Pengawas KPK juga harus memiliki rekam jejak yang bersih. Saya terundang untuk masuk berdasarkan karena pengalaman saya menjadi Dewan Pengawas itu susah-susah gampang gitu ya. Tapi menurut saya mungkin saya bisa membantu, saya bisa berkontribusi untuk negeri ini, untuk KPK yang lebih kuat. Kaitan dengan soal peran Dewan Pengawas, kompleksitas tugas Dewan Pengawas dan dinamika Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK yang selama ini terjadi. Yang jelas kita ingin terus mengembalikan kepercayaan publik yang salah satunya dengan revitalisasi peran Dewan Pengawas. Dalam tahap tes wawancara Pansel KPK bakal memilih 10 orang terbaik dengan penilaian
dengan penilaian seputar komitmen, rekam jejak, latar belakang, dan visinya untuk KPK di masa depan. Setelah 10 orang lulus tes wawancara, panitia seleksi bakal melaporkan daftar tersebut ke Presiden Joko Widodo pada pekan pertama Oktober mendatang. Presiden Jokowi akan menyerahkan 10 nama itu ke DPR untuk dipilih 5 orang sebagai pimpinan KPK yang baru. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Ahmad Putra, News melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak ada pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Langkah ini menyusul isu pembatasan BBM subsidi jenis solar dan pertalite pada 1 Oktober mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana pembatasan bahan bakar minyak atau BBM jenis pertalite dan solar pada 1 Oktober belum akan terrealisasi. Bahlil menyebutkan pihaknya saat ini masih menggodok formulasi yang tepat dan berkeadilan. Hal ini diharapkan agar subsidi yang diterapkan tepat sasaran, khususnya bagi petani dan nelayan. Subsidi sampai sekarang kita masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok. Yang insya Allah tidak, nanti kalau sudah selesai saya kabari. Sebelumnya, rencana pembatasan BBM bersubsidi digaungkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan diterapkan pada 1 Oktober mendatang. Di mana saat itu Bahlil memastikan pihaknya tengah menyusun aturan, khususnya peraturan menteri terkait pembatasan BBM subsidi tersebut. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis di tingkat sekolah dasar pada hari Jumat siang. Ya, untuk 1 boxnya, setiap murid mendapatkan 1 porsi nasi dengan lauk bandeng presto, telur, sayur, dan buah jeruk yang harganya senilai Rp25.000. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan jajarannya kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis di tingkat sekolah dasar hari Jumat kemarin. Sebanyak 700 box makanan dibagikan untuk murid-murid di SDN Wijaya Kusuma 05 dan 07, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Setiap murid mendapatkan box makan bergizi ini yang berisikan 1 porsi nasi dengan lauk bandeng presto, telur, sayur, dan buah jeruk. Untuk harga per boxnya senilai Rp25.000. Gratis bergizi bagi anak-anak didik kita di SD 0507 sebanyak 700 box, 750 box, dan menunya nasi, ikan presto bandeng, sayur, telur dadar, jeruk. Dari hasil pantauan kita, semua menu ada anak-anak didik kita menyukainya. Namun sayangnya box makanan bergizi tersebut tidak ada susu. Alasannya pihak Pemda Daerah Khusus Jakarta saat ini fokus dengan menu yang mudah dan disukai anak-anak. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sebuah warung makan gratis di Jakarta Utara. RK mendengar berbagai keluhan warga Jakarta, seperti kurangnya lapangan pekerjaan. Sejumlah warga antusias menyambut kedatangan Ridwan Kamil di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta. RK meninjau program makan gratis di sebuah posko di Warakas. Sembari menemani warga makan, RK turut mendengar banyak keluhan warga, diantaranya soal kartu Jakarta Pintar hingga lapangan kerja. RK pun berjanji akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya seperti membuka pusat bisnis baru di kawasan Ancol. Nantinya lapangan pekerjaan baru tersebut akan diprioritaskan untuk warga Jakarta Utara. Oleh karena itu pasangan Ridho itu nanti 70% kerjanya itu untuk menengah bawah, ya.
30% yang formal menengah atas. Karena di Jakarta realitanya kejomplangannya itu masih tinggi. Maka ada program nanti kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan. Sudah saya praktekkan di Jawa Barat, saya bawa ke sini kan. Jika terpilih menjadi gubernur, Ridwan Kamil juga akan menargetkan Kepulauan Seribu menjadi tempat wisata internasional. Dari Jakarta, Syahriza Janski, Dede Rudi, Ainis melaporkan. Pemirsa, bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melakukan silaturahmi ke Perguruan Silat Pusaka Jakarta pada pagi hari ini. Kedatangan Rano tersebut langsung disambut oleh ondel-ondel serta kesenian bela diri warga setempat. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melakukan silaturahmi ke Perguruan Silat Pusaka Jakarta pada hari Jumat. Warga pun menyambut kehadiran Rano Karno dengan ondel-ondel hingga pentas kesenian bela diri pencak silat. Rano menyapa warga dan menemui sejumlah tokoh dari Perguruan Silat Pusaka Jakarta sembari mendengarkan aspirasi masyarakat. Rano berjanji akan terus menjaga serta melestarikan kesenian bela diri silat khususnya agar tradisi budaya Indonesia tetap terjaga. Kalau memang abang dipercaya jadi wakil gubernur, pencak silat akan abang masukkan ke dalam ekstrakurikuler untuk anak-anak. Agar mereka tahu budaya. Pencak silat itu bukan hanya seni bela diri, tapi ada budaya di situ. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melakukan penyegelan 2 resor di gugusan Kepulauan Maratau, Berau, Kalimantan Timur. Penyegelan dilakukan karena tidak memiliki dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. KKP menyegel 2 resor di Pulau Maratau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur karena ada indikasi memanfaatkan pulau-pulau kecil tanpa memiliki dokumen perizinan. Kedua resor milik PT MID dan NMR setelah ditelusuri ternyata dimiliki oleh pemodal asing asal Swiss, Jerman, dan Malaysia. KKP menghentikan segala operasional resor yang tidak berizin tersebut. Penyegelan ini juga dilakukan untuk mencegah modus investasi oleh asing sebelum menguasai pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah Indonesia. Mereka dikeluarkan satu-satu, habis masuk orang asing semua. Terus setelah itu diklaim. Kewenangan kita di dalam undang-undang kelautan, kita punya khusus kelautan, kita yang menjaga pengawasan pulau-pulau kecil di Republik Indonesia ini, terutama yang ada di perbatasan. Kami harapkan para pelaku usaha, terutama PMA dalam hal ini tertib. Kami punya aturan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo ditemani Ibu Negara meninjau dan mengecek langsung harga kebutuhan pangan di Pasar Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Ya, dalam kunjungannya Presiden Jokowi menyebut harga kebutuhan pangan terpantau masih normal. Tiba di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana disambut ratusan warga serta pedagang. Jokowi langsung masuk ke dalam pasar menyapa warga secara langsung. Kedatangannya juga disambut warga yang ingin meminta foto bersama Presiden. Warga pun terharu, bahkan sejumlah mak-mak histeris melihat kedatangan Jokowi. Hampir saja untuk melihat harga-harga. Saya lihat baik semuanya ya. Tadi saya lihat telur, harganya terlalu rendah menurut saya, 24.000. Kemudian cabai rawit 35.000, saya kira harganya udah. Selain memantau langsung harga kebutuhan pangan, Ibu Negara Iriana sempat berbelanja bumbu dapur. Sementara Presiden Jokowi juga sempat membeli buah-buahan. Dalam kunjungannya, Presiden juga membagikan kaos dan bingkisan kepada pedagang pasar dan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi PON 21 Aceh Sumut. Medali emas cabang olahraga gateball nomor tunggal pria berhasil diraih Rahmat Dimas, kontingen asal Sulawesi Tengah. Ya, pemuda berusia 22 tahun ini ternyata kesehariannya merupakan seorang marbot masjid.
Di partai final, Rahmat Dimas, atlet gateball asal Sulawesi Tengah pada nomor tunggal pria, berhasil mengalahkan kontingen asal Bali Clinton Soeharto dengan total selisih 22 poin. Pada babak pertama, Dimas mendominasi permainan dengan selisih 11 poin, yakni skor 22-11 atas kontingen Bali. Sementara di babak kedua, Dimas tak terbendung dan kembali memperoleh selisih 11 poin dengan skor 21-10. Dengan hasil ini, Rahmat Dimas, 22 tahun, berhasil menyabet medali emas pada cabang olahraga gateball nomor tunggal pria pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Tidak bisa, ya mau dibilang sedih senang, alhamdulillah terharu. Alhamdulillah doa orang tua saya bisa terkabul. Medali emas ini selain dipersembahkan untuk orang tua, siapa lagi nih Bang Enas? Ya tentunya kepada pemerintah daerah untuk pembuktian bahwa kami putra daerah juga punya potensi untuk bersaing di kancah nasional. Atas prestasinya, Dimas yang sehari-hari bertugas sebagai marbot masjid di kawasan Palu ini mendapat hadiah umroh dari Ketua Kontingen PON Sulawesi Tengah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Kontingen Aceh berhasil menjadi juara dalam cabang olahraga petanki di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 dengan memperoleh total 10 medali. Berlaga di Sport Center Universitas Syah Kuala Banda Aceh, kontingen Aceh berhasil meraih dan menjadi juara dalam cabang olahraga petaki di Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 dengan memperoleh total 10 medali. Cabur petaki diikuti 17 kontingen dengan 151 atlet dan mempertandingkan 13 nomor kejuaraan. Dari seluruh nomor yang dipertandingkan, kontingen Aceh berhasil meraih 4 medali emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Hasil ini sekaligus keluar sebagai juara umum, menggeser pesaing terberatnya Jawa Timur yang hanya meraih 2 emas dan 5 perak. Kemudian disusul kontingen Jambi di posisi ketiga dengan raihan 1 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Dari Banda Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut 2024 resmi ditutup dalam pagelaran di Stadion Utama Sumatera Utara Sumut Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam. Dengan pagelaran nan megah, pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut 2024 resmi ditutup di Stadion Utama Sumatera Utara Sumut Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam. Dan selanjutnya, PON 22 akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT dan Nusa Tenggara Barat NTB tahun 2028 mendatang. Dan berikut hasil akhir perolehan medali PON ke-21 2024 Aceh Sumatera Utara hingga Jumat malam, di mana kontingen Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan raihan 195 emas, 163 perak, dan 182 perunggu. Disusul kontingen daerah khusus Jakarta dan di tempat ketiga menjadi milik kontingen Jawa Timur. Kita beralih ke informasi yang lainnya. Ini Aulina dan juga pemirsa, bertubuh mungil dan berekor gondrong hingga mencapai 1,5 meter membuat ayam yang berasal dari negeri Sakura diburu para kolektor unggas hias. Ya pemirsa dan juga Angel, penasaran kan pastinya bagaimana keindahan serta pembudidayaannya di Indonesia? Berikut liputannya untuk Anda.
ayam ekor panjang atau dengan nama lainnya Onagodori yang berasal dari negeri Sakura memiliki pesona yang luar biasa bagi pecintanya. Bertubuh mungil dan memiliki ekor gondrong yang panjangnya hingga mencapai 1,5 meter, membuat ayam ini pun diburu para kolektor ayam hias yang berimbas kesejahteraan pembudidayanya. Taufik salah satunya, pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Siarang, Kecamatan Sako, berhasil membudidayakan ayam ekor panjang sejak 3 tahun terakhir. Untuk budidayanya sendiri tidak terlalu rumit. Hanya saja kandangnya harus diberikan serbuk kayu serta tempat bertengger agar bulu dan ekornya tetap terjaga. Sedangkan proses breeding hingga penetasan sama seperti ayam pada umumnya. Peminat ayam ekor panjang di kota Palembang khususnya sangatlah besar. Wajar saja dirinya hampir kewalahan mencukupi permintaan konsumen. Untuk anakan ekor panjang ini ketika dia menanjak dewasa sampai dia udah buntutnya sudah menyentuh tanah, itu kita harus dilatih untuk bertengger. Nah, kenapa harus bertengger? Karena biar buntutnya nggak rusak. Untuk jaga ekornya. Jarang ada di kita Palembang ini, sudah tuh unik. Buntutnya panjang. Oh, ekornya panjang itu. Koleksi kita banyak Pak di rumah Pak? Ada lah Cak, berapa ekor, cuman nggak ada banyak. Kita bukan breeding Pak, jadi karena hobi aja. Jadi ini. Oh, satu aja ya? Yang jantan di rumah Pak ya? Iya, jantan. Dalam 1 bulan, Taufik mampu meraup keuntungan 3 hingga 5 juta rupiah. Dengan harga anakan ayam ekor panjang dibanderol mulai dari Rp100.000 per pasang. Sedangkan untuk yang dewasa dibanderol dengan harga mulai 1 juta per pasangnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, jika ingin mengisi waktu libur akan terasa seru nih dengan menikmati jernihnya air sungai dan keindahan bawah air yang memesona. Nah, di Sumber Mrutu Lumajang, Jawa Timur menawarkan air jernih berwarna hijau kebiruan di mana pengunjung bisa menyelam ditemani ikan-ikan kecil. Tak perlu pergi jauh-jauh ke Kali Biru Warsambi, Papua Barat. Jika Anda ingin merasakan sensasi berenang dan menyelam bersama ikan-ikan kecil, juga bisa loh di wisata Sumber Mrutu, Desa Pandansari, Kecamatan Kedung Kajajang, Lumajang. Di sini Anda bisa merasakan bagaimana sensasi melompat dan menyelam di sumber air yang jernih berwarna hijau kebiruan dan membuat liburan seru dan menyenangkan. Wisata Sumber Mrutu yang berada di alam pedesaan menawarkan udara yang sejuk dan pesona keindahan bawah air yang menakjubkan. Saat berkunjung tak lengkap rasanya Anda tidak menikmati pesona indahnya alam bawah air dan menyelam bersama ikan-ikan kecil. View-nya itu excited banget, keren. Bawahnya itu ada kayak tanaman-tanaman kan ya, hijau-hijauan itu. Pokoknya bagus deh, bening banget airnya. Cocok buat foto. Cocok buat healing, apalagi sedang liburan ini kan akhir tahun. Nah, lokasinya juga deket sama kota, nggak jauh. Wisata Sumber Mrutu yang berjarak 10 km dari sisi utara pusat kota Lumajang atau sekitar 15 menit perjalanan. Dan asiknya lagi, pengunjung cukup membayar uang parkir Rp3.000 saja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, gagal menanjak, mobil odong-odong yang mengangkut belasan penumpang terguling di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang anak dan pengemudi odong-odong harus dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah warga panik saat mobil odong-odong yang mengangkut belasan penumpang terguling di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat kecelakaan ini, seorang anak dan pengemudi odong-odong terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi karena mobil odong gagal menanjak hingga mundur tak terkendali. Dari keterangan warga, jalan ini memang rawan kecelakaan karena selain menanjak juga berkelok dan kondisinya rusak.
Setelah itu dia tidak kuat menanjak, kemudian odong-odong ini kembali berbalik turun, membuang ke kanan, nabrak tebing. Karena dorongan dari turun itu, akhirnya mobil terbalik. Setelah dievakuasi, mobil odong-odong dibawa pemiliknya. Sedangkan 2 orang penumpang yang terluka masih dirawat intensif di Metro Hospital Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor anak kucing berusia 1 bulan yang terjebak di dalam pipa saluran air rumah warga di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Proses evakuasi menggunakan tali tambang berlangsung dramatis. Suara anak kucing terdengar dari lubang saluran air warga di Jalan AMD Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menggunakan kamera kecil, petugas damkar mengetahui ternyata anak kucing terjebak di tengah saluran air. Menggunakan tali tambang, petugas berusaha mengevakuasi anak kucing yang diperkirakan berusia 1 bulan ini. Butuh waktu 4 jam untuk bisa mengevakuasi anak kucing. Usai dikeluarkan, anak kucing dibawa petugas ke kantor sektor Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil angkutan umum milik Pemkot Surabaya terjun ke sungai setelah menabrak pembatas jalan. Sopir hilang kendali setelah pengendara motor memotong laju angkot. Angkutan umum warawiri milik pemerintah kota Surabaya terjun ke sungai di kawasan Jalan Medokan Sawah. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir kaget setelah seorang pengendara motor memotong jalur kendaraannya. Mobil yang membawa 2 orang penumpang ini langsung terjun ke sungai setelah menabrak pagar pembatas jalan. Potong sama sepeda motor dan saya kan posisi agak mepet di pagar gitu ya. Akhirnya saya kaget, saya banting kanan dan itu masuk. Mobil dievakuasi 2 jam kemudian setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan alat derek. Selama proses evakuasi, polisi terpaksa menutup 1 jalur kendaraan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang mama jadi korban peluru nyasar saat menjemput anaknya di kawasan Kampung Baru Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya korban terluka pada bagian mata. Korban Yeti Nurdiati, emak-emak 40 tahun ini mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka di bagian pelipis. Korban yang akan menjemput anaknya di PAUD tiba-tiba terkena peluru nyasar. Korban mengaku saat menunggu di atas motor, tiba-tiba mendengar suara letusan sebanyak 3 kali. Tak lama, sebutir peluru menyerempet hingga mengenai matanya. Sementara peluru yang lain mengenai kaca rumah hingga pecah. Akibat kejadian ini, korban merasakan sakit dan pusing serta trauma. Lama lagi, langsung letusan kedua. Terus ada lagi letusan ketiga, tapi saya sempat ngeles gini. Nah, akhirnya ya saya masuk ke dalam PAUD, teriak-teriak, "Bu, tolongin saya kena tembak," gitu, Kasus peluru nyasar ini pun kini sudah ditangani petugas Polsek Ciracas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa tadi sekaligus menutup Lintas Ayu sebagai akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Saya Jelika Devagem. Dan saya Aulina Iyasya undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.